Teriak-teriak doang sih. Tapi begini diem doang. 16,1 triliun rupiah guys pembengkakannya. Proyeknya sama tapi pembengkakannya segitu. Gila ya. Seperti diketahui 75% pembiayaan memang berasal dari pinjaman. Mm-mm. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya. Hebat, hebat Sri Mulyani, hebat Jokowi, hebat Luhut, hebat, hebat, hebat. Erick Thohir hebat, ya. Erlangga hebat, hebat semua hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk konten, mumpung ada babe rollernya depan gue nih yang keju, pisang keju. Bismillahirrahmanirrahim. Wush, syelup dulu. Kita syelup dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah berikan kenikmatan sedikit di antara berita-berita yang serem buat bangsa ini ya. Apa sih berita yang mau diangkat kali ini di konten? Bentar. Ngopi dulu bentar. Emang perlu kopi supaya nambah adrenalin. Apa beritanya ini? Biaya membengkak. Indonesia kembali mengajukan utang ke Cina untuk penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Deng. Kenapa gua begitu? Karena lu lihat nih, biaya membengkak, ngajuin utang lagi untuk nyelesain proyek. Lah ngapa, Mbak? Terus untungnya berapa? Itu berapa tahun baru untung? Terus yang ya perencanaan proyek yang matang, perencanaan proyek yang jenius dari rezim Jokowi. Rakyat Indonesia, apa kabar? Sehat? Diem aja. Terusin aja dah. Tapi insya Allah kita nggak letih untuk tetap bersuara ya. Bersuara aja masa letih sih. Baca dulu ya. Ini dari gelora.co 11 November. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB mengalami pembengkakan biaya yang membuat Indonesia harus mengajukan pinjaman lagi, utang lagi. Berarti perencanaan yang kemarin-kemarin, udahlah. Ini lu masih ingat nggak yang TV India ngomongin itu jebakan utang Cina? Nah, Cina, RRC ya, bukan Cina etnis ini ya, RRC, negara Cina, negara yang komunis itu yang dipuja-puji terus sama Pak Jokowi sama Bu Mega. Konsorsium yang membangun proyek tersebut telah melakukan negosiasi dengan China Development Bank (CDB) untuk bisa membantu mendanai pembengkakan anggaran sebesar 1,03 miliar US dollar atau senilai
16,1 triliun rupiah. Wow, cinta negeri ini. NKRI harga mati. Sampai jatuh rokok gue. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Mana? Teriak-teriak doang sih. Tapi begini diem doang. 16,1 triliun rupiah guys pembengkakannya. Proyeknya sama tapi pembengkakannya segitu. Gila ya. Seperti diketahui 75% pembiayaan memang berasal dari pinjaman. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya. Hebat Sri Mulyani, hebat Jokowi, hebat Luhut, hebat Erick Thohir, hebat ya. Erlangga hebat semua hebat. Diwiana Slamet Riyadi, Presiden Direktur Konsorsium atau yang dikenal sebagai KCIC, mengatakan proyek KCJB senilai 6 miliar dolar AS itu menghadapi biaya yang membengkak karena beberapa masalah, termasuk biaya pengadaan tanah yang lebih tinggi, penundaan konstruksi karena pandemi, dan kenaikan harga-harga. Nah itu yang karena pandemi. Tapi PPKM diperpanjang. Pintar! Aduh, pintar! Jenius. Hah. Ya Allah. Channel News Asia dalam laporannya pada Rabu 9 November mengatakan bahwa total peningkatan biaya diperkirakan mencapai 1,45 miliar dolar Amerika Serikat. Didi Hartantyo, Presiden Direktur Perusahaan Kereta Api milik negara PT KAI, salah satu perusahaan dalam konsorsium tersebut, menekankan bahwa Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Cina telah menyetujui 75% dari biaya tersebut harus didanai oleh pinjaman bank. Sementara untuk sisanya akan dibiayai oleh peningkatan modal pemangku kepentingan. Aduh. KAI dalam proses meminta persetujuan parlemen untuk penyertaan modal sebesar 3,22 triliun rupiah dari negara, sementara China Railway Engineering Corporation dan perusahaan negara China lainnya diperkirakan akan meningkatkan kepemilikannya sebesar 2,15 triliun menurut Didi. Ya, jadi milik siapa? Dibangun di negeri kita pakai pemilihan jadi punyanya China dan rakyat Indonesia yang menanggung bebannya. Wow, keren. Berapa tahun kagak jadi-jadi, biaya membengkak, ngutang, OTW bangkrut kayaknya. Pembengkakan biaya proyek KCJB lebih kecil dari perkiraan awal yang menyebut angka hampir 2 miliar dolar Amerika Serikat. KCJB merupakan inisiatif sabuk dan jalan paling terkenal di Asia Tenggara yang pada awalnya didanai dengan pinjaman setara dengan 4,55 miliar dolar Amerika Serikat dari CDB dengan jangka waktu 40 tahun. Ini bayar bunganya aja berapa lu? Berapa pendapatannya kereta itu? Sampai sekarang aja belum beroperasi. Pernah kemarin uji coba operasi tabrakan. Apakah kereta itu, jalur kereta cepat itu yang tabrakan kemarin itu? Aduh. Wow, keren lu proyek ini. Jenius. Serius, jenius. Saat ini diskusi mengenai pinjaman modal untuk proyek tersebut tengah berlangsung. Menjadi tanda bahwa proyek yang disepakati pada 2015 itu kembali mengalami penundaan. 2015 lu guys. 7 tahun udah. Pemerintah Indonesia berharap jalur kereta api sepanjang 142 km yang menghubungkan ibu kota Jakarta dengan kota Bandung bisa diselesaikan pada Juni 2023. Udahlah, Juni 2023 dan padahal Jakarta Bandung nggak perlu banget itu kereta cepat, tapi ya ternyata sampai hari ini juga belum selesai, belum bisa digunakan dan pembengkakannya begitu, biaya pembengkakannya itu dari utang lagi. Inilah salah satu bukti fakta bahwasannya pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang melakukan perencanaan pembangunan dengan jenius. Ya, dan itu minimnya sama RRC.
Dan itu nanti bayar utangnya gimana? Dah gitu aja ya guys. Gak usah lama-lama. Jenius, proyek jenius. Dah, gua nggak bilang apa-apa. Jenius. Ini cara kerja yang jenius ini. Jenius. Rezim Jokowi jenius. Dah, gitu aja dari gue ya. Ya, Pak Jokowi baik-baik ya. Rakyat Indonesia diam aja, bagus kok, ini bagus ya. Oke guys, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jenius. Pak Jokowi jenius, menteri-menterinya jenius, proyek ini jenius ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.